死吧！眼求我，还真是要远远胜过明天，还能不能？ Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Against the Gods season kedua episode terbarunya, yang mana ini adalah episode yang ke-18-nya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Yunce menggunakan teknik pembakar hati bayangan bintang hancur, di mana pergerakannya itu seketika saja mengalami peningkatan. Serangan juga langsung dia berikan kepada Feniju dan Fenjia. Dalam pertarungan itu bisa terlihat dengan jelas kalau Yunce bisa memberikan tekanan kepada dua leluhur sekaligus. Mereka sadar betul kalau kekuatan gaib Yunce telah kembali mengalami peningkatan. Yunce terus memanfaatkan keunggulannya demi bisa mengalahkan mereka. Bahkan Fenjia dibuat terpental olehnya. Molly menyarankan Yunce untuk menghemat tenaga. Pasalnya dia itu sudah hampir mencapai batasnya. Namun serangan Yunce belumlah bisa menumbangkan Fenjia. Mereka berjanji kalau Yunce tak akan bisa hidup tenang. Pasalnya dia sudah menghabisi banyak anggota keluarga Feng Tian, bahkan tuan muda mereka. Fenjia langsung saja membentuk sebuah serangan, diikuti juga oleh Feniju. Kini Ketua Sekte Agung dan Tetua Agung saling bekerjasama. Orang-orang yang melihat hal itu meyakini kalau Yunce pasti akan mati. Serangan yang mereka siapkan sepertinya bukanlah serangan yang main-main. Itu dibuktikan dengan pancaran kekuatan yang begitu besar. Seluruh kekuatan itu bersatu pada satu titik. Yunce sadar serangan ini sangatlah berbahaya, tapi dia tidaklah takut dan sudah menyiapkan serangan untuk menghadapi hal tersebut. Semua orang yang melihat hal itu menyadari kalau itu adalah segel pembakar dewa, teknik tertinggi milik keluarga Feng Tian. Serangan gabungan sudahlah mereka selesaikan dan meminta Yunce untuk menerima hal itu. Serangan pun langsung mereka berikan kepadanya. Molly menyadarkan Yunce kalau serangan itu taklah bisa dia hadapi dengan kekuatan gaibnya saat ini. Alih-alih pergi, Yunce justru menggunakan amukan Raja Dominan untuk bisa mengatasi serangan tersebut. Seketika saja kekuatan Yunce pun membentuk sosok yang sangat besar. Ia langsung saja berusaha untuk menahan serangan tersebut. Sayang sekali ini tidaklah semudah yang Yunce kira. Pasalnya kedua tetua kembali meningkatkan serangan mereka, yang tentu sangatlah menyulitkan. Anggota keluarga Feng Tian merasa sangatlah beruntung, karena baru kali ini bisa melihat teknik gaib pamungkas dari sekte mereka. Kembali kepada Yunce, yang mana dia itu berusaha mati-matian untuk menahan serangan ini. Bahkan amukan Raja Dominan telahlah musnah. Fenjiu tidaklah menduga dia masih mampu menahan hampir 70% dari kekuatan segel pembakar dewa. Mereka tidaklah bisa membiarkan bencana keluarga Feng Tian terus hidup. Kesempatan ini akan mereka manfaatkan untuk bisa menghabisi Yunce. Berbagai rantai pun dikeluarkan untuk bisa menahan pergerakannya. Dan begitu Yunce tidak dapat melakukan apa-apa selain menerima serangan dari segel pembakar dewa. Tidak hanya itu, namun serangan juga kembali para tetua berikan untuk bisa memaksimalkan serangan tersebut kepada Yunce. Pada akhirnya Yunce pun digeprek oleh serangan itu. Semua orang meyakini kalau itu pasti adalah akhir dari hidup Yunce. Begitu pula dengan para tetua. Namun nyatanya Yunce masihlah bertahan hidup dan sekarang adalah giliran dirinya yang akan memusnahkan mereka. Teknik neraka penyucian digunakan olehnya, di mana kekuatan gaib Yunce kembali mengalami peningkatan besar. Seketika saja ledakan kekuatan pun muncul dari segel pembakar dewa. Fenjia dan Feniju tidak pernah menduga hal tersebut, karena seharusnya Yunce telah terluka parah, sedangkan Molly menyadarkan Yunce. Karena sisa kekuatan gaibnya sudah tak bisa menahan alam neraka penyucian dalam waktu yang lama, tapi Yunce akan tetap mengambil resiko tersebut.
Satu tebasan yang dia berikan mampu melubangi segel pembakar dewa. Dan begini Yunce telah berhasil terbebas. Sementara itu segel ini telah hancur lebur di tangannya. Akibat ledakan kekuatan barusan seketika saja mementalkan Fen Jia. Orang-orang tidak menyangka dan apa yang mereka lihat saat ini. Terlebih lagi sekarang Yunce melakukan pergerakan cepat untuk bisa menghabisi Fen Jia. Ia ingin mereka memberitahu leluhur keluarga Feng Tian kalau dialah yang telah menghancurkan keluarga mereka. Tarian sayap Onyx seketika saja melukai Fen Jia. Serangan itu setelah mematikan bahkan membuat dia terpental dalam jarak yang sangat jauh. Alhasil dia pun tak sadarkan diri. Para murid mencoba mengecek kondisi tetua agung mereka, tapi tidak ada jawaban karena ia sudah tidak sadarkan diri. Sedangkan Yunce telah kehilangan banyak kekuatan. Karena kondisinya tak baik-baik saja, Xiao Chen pun turun untuk membawa Yunce pergi dari tempat itu. Sementara itu, para murid masih mencoba membangunkan Fen Jia. Namun bukan dia saja yang dalam kondisi buruk, pasalnya Fen Yizhu juga mengalami hal yang sama. Scene berpindah ke sisi lain di mana beberapa orang sudah mendengar kalau Yunce melakukan pembantaian kepada keluarga Feng Tian hanya karena keluarganya diculik. Xiao Jutian sangat senang mendengar kabar itu. Ternyata saat ini kita berada di sekte Xiao. Xiao Moyun menanyakan tentang permintaan keluarga Feng Tian. Jutian sadar kalau Yunce merupakan orang yang sangat kejam. Meskipun tidak menjadikan, namun mereka tidaklah boleh menjadi musuhnya. Sepertinya keluarga Feng Tian itu ingin menyeret sekte Xiao dalam masalah tersebut agar bisa hancur bersama. Sebagai ketua sekte, ia tidaklah bodoh. Hanya saja dulu Xiao Kuangyun pernah berselisih dengan Yunce. Jadi Mo Yun takut kalau Yunce masihlah memiliki kebencian terhadap sekte Xiao. Bisa jadi itu jauh lebih besar daripada keluarga Feng Tian. Jutian merasa itu tidaklah mungkin terjadi karena dia sendiri tidaklah pernah mengenalnya. Jadi bagaimana bisa mereka saling bermusuhan? Mo Yun pun menceritakan tentang kejadian 4 tahun lalu saat ia menemani Kuang Yun ke kota Liyun. Pada saat itu, Kuang Yun dengan bodohnya mencoba untuk mendekati Xiao Lingxi dan juga Xia Xingyu. Ini seketika saja membuat Jutian kesal, karena bagaimana bisa Kuang Yun itu berani merebut istri Yunce. Ia bahkan mencoba untuk menggoda bibi kecilnya. Kuang Yun tidaklah pernah menyangka Yunce yang dulu lemah sudah menjadi sosok yang sangat kuat. Dan penuh amarah, Jutian yakin kalau dia tidaklah pernah mendengar istilah untuk tidak meremehkan pemuda yang miskin dan jangan pernah memandang rendah orang lain. Alhasil, Kuang Yun pun diberikan hukuman oleh ayahnya. Dia itu benar-benar kesal kepada putranya karena ia hanya bisa mengejar para wanita. Sementara bertarung saja dia itu tidak bisa. Ditambah dia itu sudah membawa bencana besar untuk sekte Xiao. Jutian teruslah memberikan siksaan kepadanya. Karena bagaimanapun ia sudah banting tulang untuk membesar dan memperkuat sekte mereka. Namun malah putranya sendiri yang ingin menghancurkan semua itu. Kuang Yun dan Mo Yun berusaha untuk menenangkan Jutian, tapi ia sudah tak bisa tenang lagi karena selama ini dia sudah mencoba mengasihani putranya, tapi ia sudah membuat kesalahan besar. Ia pun menyesal mengapa diberikan putra yang tidak berguna sepertinya. Sesaat kemudian sebuah ledakan kekuatan pun muncul, yang mana itu seketika menarik perhatian mereka. Di sana sudah ada Xiao Hui yang merupakan ayah dari Jutian. Melihat hal tersebut, ia pun memuji ayahnya karena hasil kerja kerasnya selama 10 tahun sudah berhasil memurnikan mutiara pemusnah langit. Satu butir ini saja sudah mampu menghancurkan belasan alam Tianxuan, bahkan mengalahkan 2 orang alam setengah Wangsuan. Selama sekte Xiao memiliki harta ini, maka sudah tidak ada lagi yang mereka takuti. Jutian pun memberitahukan masalah mereka saat ini yang ternyata Hui sudah tahu hal tersebut. Ia langsung saja memberikan tamparan manja kepadanya. Hal yang sebelumnya dilakukan oleh Jutian kepada Kuang Yun, kini dialami oleh dirinya sendiri. Hui kesal karena ia baru melakukan pengasingan, namun selama dirinya tinggal, mereka telah membuat masalah besar untuk sektenya.
Padahal dia itu sedang menyiapkan rencana 100 tahun sekte, tapi Jutian malah membuat kekacauan. Sepertinya ia harus terus mengawasinya. Melihat hal itu malah membuat Kuang Yun senang. Jutian berusaha untuk menenangkan ayahnya. Tapi Uyi itu merasa murka, bahkan dia merasa menyesal karena memiliki putra yang tidak berguna sepertinya. Apa yang Uyi katakan samalah persis dengan apa yang sebelumnya Jutian katakan kepada Kuang Yun. Untung saja Uyi masihlah bisa tenang. Ia memberitahu kalau selama bertahun-tahun ia sudah berkultivasi tertutup untuk melatih artefak. Jadi sekarang merupakan saat yang tepat untuk jalan-jalan. Dia ingin bertemu langsung dengan Yunce karena dia adalah bintang baru yang mampu mengalahkan 100 orang sendirian. Siang berpindah kepada Fen Yizhu, di mana ia sudah kedatangan tamu yang tentu tidak bukan adalah Xiao Yi. Sudah lama mereka tidak bertemu. Kedatangannya kemari tentu saja membuat Fen Yizhu terkejut. Pasalnya, keluarga Xiao hanya mengirim 1 orang saja. Sepertinya dia itu telah salah menilai kekuatan Yunce. Pasalnya dia itu jauh lebih kuat dari apa yang Xiao Yi bayangkan. Xiao Yi tidaklah pernah memandang remeh Yunce karena dia kemari dengan persiapan yang matang. Ia pun memperlihatkan mutiara pemusnah langit. Hal itu membuat Fen Yizhu terkejut. Xiao Yi pun memintanya untuk melihat bagaimana cara dia dalam mengalahkan Yunce. Fen Yizhu pun kini yakin kalau Xiao Yi bisa mengalahkan Yunce. Nah, kebetulan Yunce pun datang karena dia masihlah belum selesai memusnahkan keluarga Feng Tian. Xiao Yi dan Fen Yizhu pun datang. Kemunculannya di sini tidak diduga oleh Yunce karena seharusnya keluarga Xiao tidak pernah ikut campur. Yi ingin memberitahu kalau jenius sepertinya tidak akan mungkin berusia panjang. Tidak mau kalah, Yunce pun memberitahu satu kata kepadanya, yakni minggir. Karena jika dia itu segera pergi, maka Yunce bisa membiarkannya hidup dalam beberapa hari lagi. Jika tidak, maka Yunce berjanji Xiao Yuyi dan Sekte Xiao akan mengalami hal yang sama seperti apa yang keluarga Feng Tian alami. Xiao Yi hanya bisa tertawa karena kesombongan Yunce ternyata jauh lebih besar daripada yang dibicarakan. Namun ia masihlah penasaran akan seberapa besar kekuatannya dibandingkan rumor yang beredar. Xiao Yi ingin melihat apakah Yunce masih bisa keluar hidup-hidup dari hadapannya. Serangan langsung saja dia berikan kepadanya, di mana serangan angin itu mampu dan mudah Yunce atasi. Padahal jumlah serangan ini sangatlah banyak, tapi semua itu seakan-akan tidak mampu menyentuhnya. Pergerakan cepat juga telah Yunce lakukan untuk bisa memberikan serang balik kepadanya. Hanya dalam beberapa kali serangan saja, Yunce telah berhasil membuat Xiao Yi terpental. Ia pun mengakui kehebatan Yunce. Namun dia masihlah belum serius. Serangan domain angin ekstrim pun dia gunakan, di mana seketika saja tornado besar menghantam Yunce. Tidak berhenti sampai di situ saja, karena di dalam pusaran angin itu terdapat serangan lain yang langsung saja mengarah kepadanya. Kini posisi Yunce benar-benar terjepit. Xiao Yi pun kembali memberikan serangan kepadanya. Dan kondisi yang sudah tak bisa kemana-mana lagi, Yunce hanya bisa mencoba untuk menghindari serangan tersebut dan memberikan serangan balik kepadanya. Tapi hasilnya belumlah kita ketahui. Sementara keluarga Feng Tian meyakini kalau Yunce pasti sudah mati. Tapi tiba-tiba Yunce itu melakukan sesuatu dan serangan balasan tidaklah mampu. Yang ternyata serangan barusan tidaklah mampu menyentuhnya. Sekarang Yunce pun menggunakan teknik pemusnah ponik untuk bisa menghancurkan serangan dari Xiao Yi. Ponik api pun langsung menyerang Xiao Yi. Domain angin yang sebelumnya dia banggakan itu kini sudah diambil alih oleh Yunce dan dia ubah menjadi badai api. Xiao Yi memang berhasil melarikan diri, namun tebasan serigala langit ponik milik Yunce langsung saja mengarah kepadanya. Xiao Yi tidaklah takut dan akan menahan serangan itu menggunakan serangan miliknya. Tapi sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya itu harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Entah apa yang terjadi dengan Xiao Yi. Pasalnya, kini Yunce bisa dan bebas melakukan pembantaian terhadap semua murid keluarga Feng Tian. Bahkan, Fen Yizhu terlihat sudah hampir meninggoy. Ia pun memberikan sesuatu kepada Fen Yujian. Sedangkan Molly merasa keputusan Yunce membiarkan orang itu pergi adalah kesalahan besar.
Nah, di sini juga ada sosok tetua yang sepertinya berasal dari domain pedang Wu. Tujuannya kemari adalah untuk memberikan hukuman langit kepada perbuatan dari Yonja. Serangan tetua ini saatlah mematikan, bahkan bisa memberikan beberapa luka kepada Yonja. 门前们拼着死决，这一个或许没有教你世事。飞天行道，个撼动我的道。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.